untuk kita bersama-sama dalam Jumat Agung pada pagi yang berbahagia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada Jumat Agung yang berbahagia pada saat ini adalah kematian Yesus menghendaki kita hidup oleh Roh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bahkan keluargaku yang saya cintai, tema firman Tuhan yang berbahagia saat ini adalah kematian Yesus menghendaki kita hidup oleh Roh. Nah, kita akan baca firman Tuhan ini dari poin ayatnya yang ketiga yang menjadi poin tema firman Tuhan saat ini. Ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Garis bawahi di situ dikatakan supaya kita tidak hidup lagi menurut daging, tetapi menurut Roh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara kematian Yesus menghendaki kita agar hidup oleh Roh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada dan seluruh jemaat Tuhan dan keluargaku yang kukasihi, firman Tuhan berkata hari ini supaya kita tidak pernah menyia-nyiakan arti kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita hari ini adalah memiliki seluruh apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita tadinya mati karena dosa, tetapi hari ini kita mau hidup karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Kalau kita tidak punya kesempatan lagi sebenarnya karena jatuhnya Adam manusia pertama dalam dosa, kita tidak punya kesempatan lagi. Tetapi anugerah Allah, Dia mengutus Yesus Kristus merela mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan. Tetapi bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Setelah kita beroleh kehidupan, Yesus menggantikan kita, Dia mati supaya kita hidup. Tetapi Dia inginkan kita, saudaraku, hidup kita adalah hidup karena Roh. Sekali lagi, hidup karena Roh. Bagaimana kita hidup karena Roh Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Garis bawahi di situ kata tidak, mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, saudara bisa garis bawahi di situ mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang bisa memastikan hidupnya ada di dalam Yesus. Bahkan lebih kuat lagi Alkitab berkata, ketika engkau di dalam Yesus, maka penghukuman yang ada
maka maut dan kematian tidak berkuasa lagi dalam hidupmu. Dia berkata begitu, saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering berkata kita ini Kristen. Apa artinya? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau Kristen pengikut Kristus, maka seharusnya kita bisa meneladani apa yang menjadi ciri khas kehidupan Yesus selama 33,5 tahun. Kalau Kristen yang artinya pengikut Kristus, maka hidup kita mencerminkan sifat dan karakter Kristus. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuat, katakanlah saya dulu waktu sekolah, kita kupas nanas. Setelah itu kita kupas nanas, kita bolongi tengah-tengahnya nanas itu, tapi jangan sampai tembus. Kita bolongi jangan sampai tembus. Lalu dalam satu malam kita rendam nanas itu tetapi tidak tenggelam. Kita rendam nanas itu tidak tenggelam. Dan maka dalam waktu tempo satu malam, nanas itu akan terisi dengan air. Saya waktu melihat ilustrasi ini, saya sadar ketika saya sudah jadi hamba Tuhan. Waktu saya praktekkan ini, saya lihat, oh iya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ternyata ketika nanas itu dikosongkan, mengosongkan dirinya kosong, dan dia membiarkan diisi oleh air yang ada di sekeliling nanas itu, maka air itu memasuki setiap pori-pori nanas tersebut, dan dalam tempo satu malam nanas itu diisi oleh air. Kehidupan kekristenan kita seharusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita dikelilingi oleh sifat dan karakter Kristus. Kita dikelilingi oleh firman Allah. Kita kosongkan diri kita Bapak Ibu Saudara dari hal-hal dunia ini. Dan kita mau isi dengan karakter dan sifat Kristus. Maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Maka hidup kita akan terisi penuh dengan sifat dan karakter Kristus. Maka kalau kita sudah diisi penuh dengan sifat dan karakter Kristus, saya percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita sudah berada di dalam Tuhan. Ini poin yang pertama. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan kata lain, ketika Kristus ada dalam kita, kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, secara otomatis kita sudah menjadi ciptaan baru. Dunia ini dengan segala tawaran prioritasnya tidak akan mampu menguasai kita, tidak akan mampu mempengaruhi hidup kita. Sifat karakter Kristus itulah yang seharusnya menjadi ciri utama dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saudaraku, keluarga yang dikasihi Tuhan, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, ini yang harus pertama kita lakukan supaya kita bisa hidup oleh Roh. Pastikanlah bahwa hidup saudara dan saya hari-hari ini ada di dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita simak dalam ayatnya yang kelima. Dalam ayatnya yang kelima berkata demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah supaya kita hidup oleh roh, kita bisa melihat bahwa kematian Yesus seharusnya bisa berdampak dalam hidup kita. Maka kita harus hidup bukan menurut daging. Nah, ini hidup bukan menurut daging. Apa ciri orang yang memikirkan hal-hal dari daging? Orang banyak, perhatikan saja Bapak Ibu Saudara begini. Kalau ada orang yang terlalu cenderung kepada hal-hal dunia, cenderung kepada sifat-sifat kedagingan, maka saya percaya ini orang pasti lebih mengutamakan logika. Tetapi kalau orang hidup menurut roh, Alkitab berkata, saudaraku perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh,
roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Apakah berarti kita tidak boleh memikirkan hal-hal daging? Tidak juga. Apa maksudnya? Apakah kita berarti tidak boleh berpikir tentang masa depan kita? Kita tidak boleh berpikir tentang bagaimana kita punya pekerjaan. Apakah kita tidak boleh berpikir bagaimana kita mau mencari berkat Tuhan lebih banyak lagi? Semua itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai ketika apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu lebih menguasai hidup kita, sehingga kedagingan kita yang lebih muncul. Satu contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ini contoh yang paling konkret saja. Ketika ada orang yang berusaha dengan mati-matian, dia mau cari berkat Tuhan. Sampai apa? Sampai jam ibadahnya hari Minggu pun akhirnya terabaikan. Jam doanya di rumah pun terabaikan. Dengan alasan apa? Sibuknya bukan main. Dia berkata, aduh waktuku sebenarnya sangat sempit sekali. Hari Senin ke sini, hari Selasa ke sini, hari Rabu ke sini, hari Kamis ke sini, sampai hari Minggu. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Ini yang saya katakan, bahwa kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan memikirkan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, maka kita berusaha mematikan hal-hal yang bersifat kedagingan. Kita berusaha menundukkan diri kita dalam otoritas firman. Saudara, jadi ini ciri-ciri paling utama. Mari karena itu janganlah kita lebih mendominankan apa yang menjadi kedagingan kita. Semua itu penting. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh kendaraan, kita butuh mobil, kita butuh mungkin uang, kita butuh mungkin harta benda dan sebagainya. Kita mungkin butuh. Tapi jangan karena kita membutuhkan itu, kita mau cari berkat itu sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi nilai-nilai ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, keluargaku yang dikasih oleh Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada, marilah sama-sama kita tidak hidup menurut kedagingan ini. Ayatnya yang ke-8 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan saja. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang terlalu prioritas dengan hal-hal duniawi, terlalu prioritas dengan kedagingan, sifat-sifat kedagingan, perhatikan saja mulai dari awal hidupnya, maka hidupnya akan menjadi hidup yang munafik. Karena Alkitab berkata pada hari ini tidak mungkin dia berkenan kepada Allah. Karena itu jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, mulai tundukkanlah dirimu dalam nilai ketaatan firman Tuhan. Memang kita harus mematikan perbuatan daging ini berat. Berat sekali. Bayangkan saja saudara, kalau di sebuah perusahaan dia harus berpikir, oh ya kalau aku kerja hari Minggu, kalau aku kerja tanggal merah, aku punya gaji 2 kali lipat dari ini. Itu sangat menggiurkan. Bayangkan saja ketika engkau punya nilai bisnis, ketika engkau berdagang pada hari Minggu, orang banyak di pasar akan datang kepadamu dan engkau akan memiliki penghasilan. Sangat menggiurkan sekali. Tapi kadangkala iblis menjebak di sana. Sehingga kita berpikir apa saudaraku? Ya sudahlah. Mungkin bisa kita ibadah sekali seminggu. Ya sudahlah. 2 kali sebulan pun gak masalah. Ya sudahlah, yang penting ada sekali saja ibadah, gak masalah. Saudara, bukan itu terpenting. Kita tidak bawa harta kita dalam pada saat waktu kita meninggal. Kita tidak bawa uang kita yang banyak pada saat kita mati. Pada saat engkau mati nanti, yang pertama Tuhan tanya adalah, apakah engkau setia sampai mati? Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi hal kedua yang harus kita lakukan, jangan hidup menurut kedagingan. Kita butuh semua hal-hal yang bersifat jasmani. Kita butuh semua hal-hal yang bersifat materi dan sebagainya. Tapi jangan apa yang karena kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, maka kita akhirnya mengabaikan nilai-nilai firman Tuhan. Nah berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan dalam hal yang ketiga?
Dalam ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kematian Yesus harus berdampak dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup oleh Roh. Apa yang harus kita lakukan? Maka engkau harus mau dipimpin oleh Roh. Nah ini, hidup oleh Roh artinya kita mau harus dipimpin oleh Roh. Roh Kudus menghendaki kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa sejalan dengan Dia. Namanya Roh Kudus, maka ada sifat kekudusan. Namanya Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsapkan, menyadarkan. Tatkala kita hidup di dunia ini, banyak hal yang menggoda iman kita supaya kita jatuh. Banyak hal yang mencoba mengkontaminasi. Dosa seringkali mencoba mengkontaminasi tubuh rohani kita supaya kita tidak kudus. Dan pada saat kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sepertinya kita tidak layak. Ini jebakan iblis yang membuat banyak orang akhirnya sudahlah, berdoa sebentar. Lalu iblis berkata mendakwa kita, tadi kamu lakukan ini, udah gak usah berdoa. Banyak seperti itu. Sudah. Mau dipimpin oleh Roh. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis itu berusaha melihat titik-titik kelemahan kita. Dia tahu manusia ini punya kehendak bebas. Allah memang memberikan kita kehendak bebas. Mau mentaati Allah kah atau tidak? Itu yang menjadi sasaran iblis. Dengan kehendak bebas yang kita miliki, iblis berusaha supaya kita tidak mengikuti Allah. Iblis berusaha supaya kita tidak mau. Karena itu dia berkata, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Namanya mau, tidak dipaksa. Kalau engkau mau ikut dia, silakan. Tapi kalau tidak mau, dia akan bersedih. Dia akan terus berusaha di dalam hati nurani kita. Dia memanggil saudara dan saya. Dia mencoba menyadarkan kita, hai nak, engkau sudah lakukan dosa. Hai nak, engkau sudah jauh jatuh. Hai nak, engkau sudah terlalu dalam. Roh Kudus itulah pekerjaannya. Dia berusaha menginsapkan kita dari dosa. Karena itu kita harus mau dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maulah dipimpin. Saya melihat beberapa waktu yang lalu ada orang yang menggembalakan sapinya. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang menggembalakan sapi, sapinya diikat mulutnya, diikat lehernya, Bapak Ibu Saudara, ditarik. Yang menyakitkan bagi saya apa? Ketika sapi itu melawan, ditarik oleh gembalanya. Ditarik. Kalau tidak mau dipukul, kalau tidak mau dipukul terus sampai ikut. Dan saya melihat waktu itu, sapi itu perlahan dia ikut mengikuti tuannya. Dan kalau mulai mengikuti, talinya itu kendor. Kenapa? Karena enak saja menarik, dia nggak perlu ditarik, dia sudah mengikuti. Nah, Roh Kudus jauh lebih besar dari itu, saudara. Kalau engkau tidak mau, dia sudah berdiam. Alkitab berkata, saudaraku, dia berdiam dalam diri kita. Dia terus berbicara dalam hati nurani kita. Saat kita bekerja, dia berbicara kepada kita. Saat kita, saudaraku, dia ingin persekutuan dengan kita, dia ngomong sama kita dalam hati nurani kita. Nah, mari berdoa. Dia selalu begitu, saudaraku. Tapi dia tidak akan pernah memaksa saudara mau ikut dia apa tidak. Kenapa? Ada kehendak bebas manusia di sana. Dia tidak memaksa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau dipimpin oleh Rohnya Tuhan. Dia berdiam dalam diri kita, dia ada dalam hati kita, dia masuk dalam diri kita. Dan pada saat yang bersamaan setiap hari, dia akan berusaha menyadarkan kita agar kita lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan keluarga yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari di pagi ini
Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakanlah kematian Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen, saya pun miris hati melihat hari-hari ini gejolak virus corona yang sedang dikatakan memuncak. Hari Kamis yang lalu sudah menyentuh level 3.000. Saya sedih hati. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, beberapa koordinator sudah saya telepon, saya anjurkan mari sama-sama kita berdoa. Koordinator pelayanan kita saya telepon, mari sama-sama luangkan waktu pagi Jumat Agung berdoa. Karena memang sasaran iblis adalah menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kita. Kalau kita jauh dari ibadah kita Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus yang tadinya di dalam hati kita, dia gak bisa maksa kita kalau kita sudah jauh. Dia akan bersedih, dia akan menangis mungkin saudara. Tapi di dalam kesabarannya dia ingin saudara diselamatkan. Saudara dan saya ingin dia sama seperti orang-orang kudus lainnya, bisa mempertahankan. Lihat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, kalau saya perhatikan penduduk dunia, berapa persenkah mereka yang akan ibadah dengan sungguh-sungguh? Orang yang tidak biasa ibadah Bapak Ibu Saudara, maka dia akan lama-lama tidak akan beribadah. Sampai berapa lama ini terjadi, kita tidak tahu. Tapi intinya sadarlah di sana ada peran iblis yang berusaha menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kita. Kalau kita sudah jauh dari ibadah, bayangkan saja saudara, kalau kita sudah jauh dari hadirat Tuhan, maka iblislah yang akan mendekat dalam kehidupan kita. Maka karena dari itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memperingati Jumat Agung pada saat pagi yang berbahagia ini, mari bersama-sama. Yang pertama, kita harus melihat dampak kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita harus hidup oleh rohnya Tuhan, saudara. Kita harus pastikan yang pertama, kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Ini penting. Orang yang berada di dalam Tuhan, maka hidupnya sama seperti orang yang ada di tank baja, saudara. Dia ada di tank baja, apapun yang mencoba menyerang dia, selagi dia masih berada di dalam tank baja tersebut, maka hidupnya akan aman. Tapi ketika dia keluar dari tank baja itu, tidak ada tanggung jawab kehidupan di sana. Kenapa? Dia keluar dari tank baja tersebut. Demikianlah kita. Ketika kita keluar dari Tuhan, kita tidak berada di dalam Tuhan, maka berhati-hatilah. Hidup kita sudah dekat dengan kehancuran. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari tidak hidup menurut kedagingan. Alkitab berkata, tubuh ini lemah, roh penurut, tetapi daging lemah. Betul. Tapi karena tubuh kita ini lemah, kita serahkan kepada Tuhan. Roh kita penurut, maka tatkala ketika rohmu, saudaraku, digerakkan oleh Roh Kudus, segeralah bangkit, segeralah sadar. Saudara bisa pikirkan hal-hal dunia ini, tapi jangan karena apa yang engkau pikirkan, engkau mengesampingkan nilai-nilai ketaatan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang kita harus lakukan supaya kita hidup oleh roh, maka kita harus mau dipimpin oleh roh Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari-hari ini, tetaplah konsisten dengan imanmu saat ini. Kita mungkin tidak dibatasi dengan rumah Tuhan yang sampai hari ini tidak bisa difungsikan. Kita mungkin tidak bisa beribadah di rumah Tuhan karena situasi hari-hari ini. Kita tidak bisa salahkan pemerintah. Tapi satu hal saudaraku, membangun imanmu bukan harus engkau ada di gereja. Tapi ketika engkau membangun mesbah keluarga bersama-sama dengan anakmu. Kemarin saya posting di Facebook, di sosial media saudaraku. Ini waktunya bahwa para kaum bapak mulai menjadi imam, memandu kebaktian. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari sebagai suami, engkau sebagai imam, bersama-sama bangkitlah. Pandulah keluargamu, anak-anakmu dalam menyembah Tuhan. Jangan tertidur. Saudara, iblis paling senang kita tertidur rohani. Iblis paling senang itu. Saudara,
Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mau dipimpin, artinya kau siap dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita siap dipimpin oleh Roh Allah, saudaraku, Dia akan membawa saudara kepada hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah sama-sama kita bisa menikmati Jumat Agung yang berbahagia ini. Saya percaya ya, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita bisa melakukannya dengan baik bersama anak-anak kita, ya seperti yang kami lakukan hari ini bersama dengan orang tua, bersama dengan istri dan suamimu. Sama-sama bergandengan tanganlah kita, saudaraku. Ini waktunya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, saya sedang mengimani Bapak Ibu Saudara, kalau memang ini bisa kita manfaatkan situasi ini sebagai bentuk bagaimana kita bisa, saudaraku, membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing, maka saya sudah membayangkan dengan iman saya, di seluruh dunia hari-hari ini, saudaraku, di rumah-rumah umat Tuhan sedang dinaikkan pujian dan penyembahan. Di seluruh dunia hari ini, Bapak Ibu Saudara, di rumah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, hari ini ada firman Tuhan yang sedang dibacakan, ada firman Tuhan yang sedang direnungkan. Saya percaya biarlah saat yang berbahagia ini, dalam Jumat Agung hari ini, kita mau menjadikan hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala.